Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini berjudul Berbalik dari Tingkah Laku yang Jahat. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita, terdapat dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tingkah laku yang jahat adalah suatu perbuatan atau tindakan nyata oleh seseorang yang sifatnya buruk, jelek, bahkan tidak baik. Seorang yang berkelakuan jahat, salah satu faktornya adalah ketidaktahuannya bahwa apa yang diperbuatnya merugikan, meresahkan, serta membuat orang lain mengalami ketakutan. Maka sungguh sangat fatal jika tidak ada orang yang memperingatkan perbuatan jahatnya tersebut. Yunus pasal 1 ayat 2 berbunyi, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Ayat ini menyatakan bahwa kejahatan bangsa Niniwe telah sampai kepada Allah, dan Allah akan menghukum mereka. Adapun kejahatan orang-orang di kota Niniwe adalah mereka amat fasik, kejam, dan dursila. Dapat kita lihat dalam Nahum pasal 1, 2, dan 3. Dengan kondisi kota Niniwe yang demikian, Allah berfirman langsung kepada Yunus untuk pergi ke sana memberitakan pertobatan. Namun Yunus tidak menanggapinya, bahkan lari dari perintah Allah. Dalam pelariannya, Allah mengizinkan Yunus mengalami banyak ujian, dan pada akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Yunus pasal 3 ayat 3. Hasil dari pemberitaan Yunus tersebut adalah puasa massal baik manusia maupun hewan ternak milik mereka, perkabungan, dan mereka berseru dengan keras kepada Allah, memohon ampun disertai pertobatan. Allah melihat sikap tunduk, hormat, dan penuh penyesalan mereka. Maka Allah yang penuh belas kasihan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe tersebut, karena sesungguhnya Allah tidak mengkehendaki seorang pun mendapat penghukuman darinya. Dari hal ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kejahatan apapun yang kita perbuat, Allah pasti tahu, dan tentunya di balik kejahatan tersebut ada konsekuensinya. Namun Allah yang penuh belas kasihan tentu akan mengampuni dan mengasihi kita jika ada penyesalan, pengakuan, dan pertobatan yang sungguh-sungguh dari diri kita. Oleh sebab itu, belum terlambat bagi kita jika ada pelanggaran ataupun kejahatan yang pernah kita lakukan, akuilah sesegera mungkin di hadapannya. Maka Ia yang penuh kasih akan mengampuni kita. Yang kedua, setiap kita orang percaya adalah utusan Allah untuk menyatakan pertobatan bagi orang lain. Jika kita menjumpai atau melihat perbuatan jahat orang-orang di sekitar kita, itu adalah tugas kita untuk mengingatkan mereka agar berbalik dari tingkah laku yang jahat, sehingga tidak seorang pun dihukum dan dibinasakan oleh Allah, karena yang Ia kehendaki sesungguhnya ialah setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan orang yang berkelakuan jahat menjadi percaya dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Amin. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita. Shalom.